Kalian ingin cek kesehatan, konsultasi dokter, atau cek swab PCR dan antigen? Tenang, ada swab aja. Melayani cek kesehatan, konsultasi dokter, tes swab PCR dan antigen dengan pelayanan cepat dan berkualitas. Kami ada di Jakarta, Bekasi, Cikarang, Batam, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan segera hadir di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Yuk cek di www.swabaja.com atau hotline di. Dan jangan lewatkan juga program webinar bersama Profesor Dr. Chandra Yoga hanya di webinar dan channel YouTube Swab Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, Bapak, Bapak-bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik, dan sobat semua. Mohon izin untuk bisa mute semuanya ya, kecuali host, co-host, dan narasumber. Dan saya izin melepas masker ini untuk bisa memandu acara ini dan mohon untuk tetap menjaga prokes ya. Malam ini kita berjumpa kembali dalam virtual event Swab Aja dari PT 1 Laboratika Utama, di mana kita rutin menyelenggarakan acara virtual seperti ini agar kita semua tetap terupdate selama masa pandemi COVID-19. Sebelum memulai acara malam ini, ada baiknya kita mengheningkan cipta sejenak untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kita diberikan kesehatan dan acara terselenggara dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Berdoa dimulai. Selesai? Dalam acara virtual malam ini, kita menyelenggarakan Health Talk yang bertajuk Covadis Penanganan COVID-19. Ini saya tanya ke panitianya nih, kalau bahasa umumnya nih mau kemana nih penanganan COVID-19? Nah itu ya, mungkin bahasa umumnya itu. Hari ini kita akan mengupas tentang mau kemana tadi penanganan COVID-19 dan juga tentunya menghadapi new normal juga ya. Diskusi ini akan berlangsung selama 1,5 jam dengan sesi tanya jawab di akhir, ditutup dengan diumumkan oleh panitia 5 pemenang door prize swab PCR di outlet Swab Aja di Jakarta. Dan sebagai informasi, kami akan merekam jalannya diskusi kali ini. Peserta diskusi yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menulis pertanyaan melalui fitur Q&A di Zoom atau langsung ditanyakan ke para narasumber. Atau nanti dalam hal ini adalah Prof. Chandra. Saya Toto Sediantoro. Saya sebetulnya lulusan COVID tahun lalu, akan memandu jalannya diskusi malam ini selama 1,5 jam ke depan. Pada malam ini telah bergabung narasumber utama, yaitu Bapak Profesor Chandra Yoga Aditama. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran UI dan pernah menjabat ya Direktur WHO Southeast Asia Regional Office pada tahun 2018 hingga 2020. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Toto. Ya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik semuanya, untuk mengawali sesi ini, saya persilakan Prof. Chandra Yoga Aditama, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI dan Direktur WHO Southeast Asia Regional Office tahun 2018 hingga 2020, untuk menyampaikan paparannya. Selanjutnya kepada Prof. Chandra, kami silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Toto. Tapi saya mohon maaf dulu kepada Pak Toto dan para peserta webinar kalau ada suara teriak-teriak, soalnya cucu saya di bawah teriak-teriak terus nggak bisa dikendalikan. Kalau cucu yang teriak-teriak kan, kita kan terpaksa harus nurut ya, nggak bisa mau bilang apa-apa ya, apa boleh buat. Kita upayakan dia nggak naik ke atas saja, saya soalnya di atas, dia di bawah. Oke. Itu terus kalau apa cucu mau kan kita mesti nurut aja begitu kan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Pak. Baik, oke. Jadi saya dapat tugas untuk bicara tentang mau kemana ini COVID-19. Sebenarnya mau kemana COVID-19, bukan mau kemana penanganan COVID-19. Jadi bagaimana kira-kira COVID-19 di masa yang akan datang begitu ya. Yang tentu saja jawabannya terus terang saya tidak tahu kita. Tapi oke lah, ntar kita bahas satu-satu ya. Nah, kita tahu sekarang kita dalam
situasi tadinya PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 2 Agustus, sampai tanggal berapa Juli itu, kemudian diteruskan dengan PPKM level 4, kemudian level 4-nya diteruskan lagi dari tanggal 2 sampai tanggal 9, berbagai hal. Dan kita tahu bahwa COVID ini sudah ada sejak Desember 2019, sekarang sudah 1,5 tahun, tapi belum kelihatan kapan mau kembali. Terus kemudian orang tanya gimana ya begini ya. Nah, kalau kita lihat pandemi ini kan pandemi ya, COVID ini kan pandemi itu pan itu artinya semua. Demi itu artinya endemi, epidemi itu artinya wabah. Jadi pandemi itu wabah di semua negara di dunia, walaupun nggak semua katakanlah, tapi wabah di dunia. Kalau wabah di satu negara namanya epidemi aja, tapi karena pandemi. Nah, apa sih pandemi mana sebelum ini kan begitu? Nah, pandemi sebelum ini sebenarnya terjadi pada tahun 2009. Walaupun untuk Indonesia ini nggak terlalu bermasalah ya. Waktu itu saya masih kerja di Depkes, penyakitnya namanya H1N1. Kalau di media disebut-sebut kadang-kadang flu babi, kadang-kadang disebut swine flu begitu ya. Ini dunia dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO karena memang WHO yang menyatakan pandemi memang pandemi pada 11 Juni 2009. Nanti kita lihat bahwa yang sekarang dinyatakan pada 11 Maret 2010. 11 Juni 2009 ya, ini saya bulutin angkanya ya. Ya, Dan Prof. kita lihat nanti bahwa dalam waktu setahun, 10 Agustus 2010, pandeminya sudah selesai. The world now is in the post-pandemic period. Jadi pandemi yang sebelum ini, yang pas sebelum ini, yang H1N1 cuma setahun 3 bulan. Suara anak cucu saya makin keras kayaknya, mohon maaf ya. Oke. Jadi pandemi itu bisa terjadi bertahun-tahun, tapi bisa juga terjadi seperti ini yang cuma sebentar kalau memang tidak terlalu berat situasinya. Kenapa dibilang pandemi juga? Karena si H1N1 ini adalah H1N1 yang baru, makanya namanya H1N1 2009 gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi karena itu namanya pandemi walaupun ini memang tidak seberat yang sekarang. Jadi ini cuma setahun 3 bulan gitu ya. Kalau yang sekarang sih setahun setengah dan belum kelihatan tanda-tanda akan hilang. Nah, walaupun 1 tahun 3 bulan dan selesai dinyatakan sebagai pandeminya berhenti, tetapi jadi fasenya begini, mula-mula naik begitu, kemudian turun. Nah, nanti kita lihat naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi begitu ya. Tapi kalau dulu seperti ini, sekali aja naik dan turun. Nah, waktu itu juga disebut-sebut bahwa kita udah masuk nih post pandemic period, artinya pandemi sudah selesai. Tapi si virus itu ternyata masih ada tuh. Ini statement pada tahun 2010 ya. Walaupun pandemi sudah selesai, virusnya masih akan bersirkulasi di dunia beberapa tahun mendatang. Ini kalau jujur, kalau yang pandemi H1N1 2009 sampai sekarang 2021 masih ada dia. Ini yang hijau ini kalau diterjemahkan dalam tanda kutip ke bahasa COVID, jadi kalau nanti COVID-nya selesai, virus COVID-nya mungkin masih akan ada juga bertahun-tahun sejak pandemi nanti dinyatakan selesai. Itu yang hijau. Sekarang yang biru. Nah, pandemi ini kan datangnya cepat dan langsung jadi besar begitu, apapun namanya. Dan ilmu pengetahuan tidak seperti itu. Karena itu masih banyak pertanyaan biasanya. Belum semuanya jelas begitu. Nah, sesudah pandemi itu selesai, ini H1N1, maka still many questions. Gitu. And we will have clear answer for only some. Jadi masih banyak hal yang tidak bisa terjawab sebenarnya sesudah pandemi H1N1. Artinya sesudah pandemi COVID, hal ini juga masih sama nanti. Akan ada banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Itu poin kedua. Poin ketiga, sekali lagi tiga-tiga ini adalah statement sesudah pandemi H1N1 selesai. Karena virusnya masih banyak, masih beredar, dan pertanyaan juga masih tidak semua fenomena bisa terjawab, makanya dia bilang, karena itu kita mesti terus waspada. Ini kata WHO pada tahun 2010. Ya. Nah, sesudah pandemi itu selesai, maka WHO biasa membuat tim untuk menilai gimana sih dunia, belajar lah, kan kita kan harus belajar dari pengalaman masa lalu begitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya masih kerja di Indonesia, jadi saya masih waktu itu jadi anggota tim ini. Tim ini anggotanya saya lupa ada berapa, mungkin 20 orang gitu atau 15 orang dari berbagai negara. Tugas kami adalah menilai bagaimana sih dunia menghadapi pandemi H1N1 nih, bukan COVID ya, H1N1, dan apa rekomendasi kita untuk ke depan. Kan tadi sudah dibilang bahwa ini virusnya masih ada. Kesimpulan kami waktu itu judulnya seperti ini. Dunia tidak siap ya, ill prepared for health emergency. Ini judul yang kami pilih untuk mengatakan bahwa dunia memang ternyata dari pengalaman pandemi yang 2009 ternyata dunia tidak siap.
Statement ini sebenarnya dikirimkan ke dunia untuk mengharapkan dunia lebih siap di masa datang sesudah 2009, supaya kalau nanti ada pandemi lagi jangan kayak gini gitu ya. Jadi ini statement kami buat pada 2011, kan tadi pandeminya 2010, jadi kita habis itu dikumpulkan di beberapa kali rapat. Kalau waktu itu serapatnya kita dibayarin pergi ke Jenewa makan squeeze. Sekarang kalau rapatnya di rumah makan di ruang makan masing-masing aja, begitu nggak kemana-mana. Oke, jadi ini pendapat kita 2011. Dunia tidak siap. Apa yang terjadi? Ternyata pada tahun 2000 berapa ini? Mana tulisannya? 2000 di atas itu. 2019 ternyata ditulis lagi, dunia tidak siap. Ini orang sudah berpikir mau ada pandemi waktu itu ya. Dunia nggak siap kalau ada pandemi lagi. Pada tahun 2019 itu udah 8 tahun, sesudah itu ternyata nggak ada orang nggak belajar dulu dari pengalaman, tetap aja dunia nggak siap terhadap pandemi. 2019. 2019 lagi risiko untuk pandemi meningkat dan dunia tidak siap. Jadi nampaknya kita tidak belajar dari pengalaman 2011, walaupun sudah dilakukan berbagai hal, tapi tetap aja dunia nggak siap. Dan akhirnya datanglah ini satu lagi nih, ini beberapa bulan sebelum pandemi nih, September 2019, dunia risiko, ini saya sudah biruin yang paling bawah, the world is not prepared terhadap pandemi. Ini pandemi belum terjadi ya, pandemi belum terjadi, dunia tidak siap. Dan akhirnya datanglah si pandemi itu, dan keluarlah hasil seperti ini. Jadi pada waktu yang lalu itu kan saya bilang saya jadi anggota tim itu. Nah, karena COVID ini lebih besar dari bukan hal lebih besar, lebih besar banget begitu dibanding satu panel yang buat menilai apakah dunia apa nggak siap bukan orang kesehatan lagi. Panel itu kepalanya, pimpinannya itu adalah bekas Perdana Menteri New Zealand dan bekas Presiden Liberia yang pemenang hadiah Nobel. Jadi kelasnya seperti itu mereka. Dan mereka menilai dan kesimpulannya sama lagi di tahun 2011. Is painfully aware that world was not prepared. Jadi 2011 tim saya mengatakan the world is ill prepared. 2020 kesimpulannya painfully aware that the world was not prepared. Jadi sama aja. Kita sudah 10 tahun berlalu, dunia tidak juga siap, dan bahkan independen mengatakan wah ini WHO dan China itu nggak bagus begitu. China and WHO act too slowly to contain COVID begitu, dan dengan segala macam komentarnya dari tim independen yang sekarang, yang jauh lebih galak dari tim independen waktu zaman saya jadi tim independen dulu kelihatannya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke COVID, seperti tadi sudah disebutkan, COVID ini ada pada tanggal 31 Desember 2019, pertama-tama diketahui oleh WHO Country Office China. Ini bahasa Inggris juga bagus nih, Pak. WHO Country Office was informed, jadi nggak tahu yang ngasih tahu siapa. Pokoknya mereka tahu aja bahwa ada sesuatu penyakit ini, padahal harusnya ini dilaporkan sebenarnya. Dan baru dimasukkan ke website WHO 5 Januari 2020 ya. Semua tahu bahwa ini foto pasar yang diduga menjadi penyebab kasus pertama, walaupun belakangan ada yang men-challenge, jangan-jangan bukan di pasar ini, jangan-jangan di tempat lain, segala macam ya gitu. Oke lah, kita tunggu aja begitu. Dan kalau mau lebih dalam lagi kecurigaan, ada yang bilang, oh jangan-jangan sebelum Wuhan sudah ada itu COVID gitu ya. Ini pakai panjang, tapi udahlah ini dua ini kita ikuti saja. Yang jelas dia pertama secara resmi yang saat ini dipegang adalah mulainya pada 31 Desember 2019, dan memang ada dugaan binatang tadinya. Kenapa saya bilang tadinya? Karena sampai sekarang tidak pernah terbukti secara nyata apakah memang ditularkan lewat kelelawar, lewat ular, atau yang paling banyak teorinya lewat terenggiling itu. Ya, tapi sekali lagi kita belum tahu jawaban yang pasti. Nah, sebelum saya berlanjut ke bagaimana pandemi ini berjalan, karena sudah kadung ngomong binatang, maka saya sampaikan slide yang ini kan. Beberapa hari yang lalu orang ribut dengan ini. Harimau di Ragunan katanya namanya Hari dan Tino terpapar COVID-19. Seorang banyaklah bertanya. Saya ingin sampaikan di sini bahwa ini bukan baru. 1 Agustus 2021, 2 harimau di kita ini bukan baru, karena sebelum ini sudah ada berbagai laporan penularan COVID pada binatang, tapi tidak pernah berat. Tidak pernah berat, ada 1-2, jumlahnya sangat kecil, dan tidak menular kepada manusia, dan sebagainya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan Bapak Ibu yang punya anjing, kucing, sejauh ini sih tidak menular kepada manusia, kecuali yang ini. Cerpelai ini yang katanya bahan buat bikin, bukan bahan, bulunya dipakai buat baju winter itu di Denmark dan di beberapa negara Eropa Utara waktu itu
cukup banyak kasusnya pada cerpelai dan pada orang-orang yang mengurusi cerpelai ini. Jadi di cerpelai memang ada kemungkinan penularan pada manusia, tapi pada anjing, kucing, dan segala macam binatang rumahan sih tidak. Begitu juga binatang seperti harimau. Walaupun begitu kita tahu bahwa dalam ilmu kesehatan ada yang namanya One Health. One Health itu adalah One Health. Health itu kan kesehatan ya. Kenapa dia pakai istilah One Health? Karena kesehatan itu ternyata terdiri dari 3 yang saling berkait satu dengan lainnya. 1 kesehatan manusia, 2 kesehatan hewan, 3 kesehatan lingkungan. Jadi memang banyak penyakit yang berhubungan, penyakit pada manusia yang berhubungan dengan hewan dan juga berhubungan dengan lingkungan. Karena itulah kalau ada hal seperti ini selalu jadi perhatian besar. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa sejauh ini kejadian pada binatang ini sangat jarang kecuali cerpelai ini. Dan sejauh ini tidak menular, praktis tidak menular ke manusia. Oke. Jadi tadi kan tanggal 11 apa tadi 2020 begitu ya, 2010 sekarang 11 Maret 2020 lah WHO mengatakan, Dirjen WHO bahwa itu adalah pandemi. Jadi kita sudah ngomong yang namanya pandemi itu artinya di berbagai di banyak negara gitu ya. Kalau mau cari definisinya sebenarnya kalau versi WHO definisinya kalau dia ada di WHO itu membagi dunia ini sebagai atas 6 region, Afrika, Amerika, macam-macam gitu ya. Kalau ada di 2 dari 6 itu mereka sudah kategorikan sebagai pandemi. Apalagi kalau ada 3. Apalagi kalau kayak gini adanya di banyak negara ya. Waktu itu sudah mereka menyatakan pandemi pada saat penyakit ini sudah ada di 114 negara pada waktu itu. Jadi tadi Januari atau Desember sudah mulai ada, tapi ditunggu sampai 3 bulan baru dinyatakan pandemi. Inilah salah satu yang disebut-sebut WHO katanya terlalu lambat. Kenapa nunggu sampai 114 negara baru mengatakan pandemi? Tapi itu sih soal teori-teori begitu. Lebih banyak ke diplomasi, political diplomasi lah, kita mungkin nggak masuk ke situ. Nah, keluarlah cerita penyakit yang sekarang semua orang kenal gambar ini yang namanya corona COVID-19. O-nya ini corona, VI-nya ini virus, D-nya disease, 19-nya karena 2019 ya, yang tadi Desember 2019. Kenapa ini jadi penting? Karena sebelum ini sebenarnya sebelum 2019 juga ada penyakit akibat virus corona yang paling top ya ini, bukan paling top. Yang paling banyak dibicarakan adalah yang namanya SARS tahun 2003. SARS ini kepanjangan atau kependekan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Orang udah pakai masker juga waktu 2003. Dan yang satu lagi adalah yang sampai sekarang masih ada walaupun bahasanya jarang sekali adalah yang Middle East Respiratory Coronavirus. Jadi ini yang bermula dari Jazirah Arab katakanlah begitu, dan ini berhubungan dengan unta, gitu ya. Sementara kalau yang ini katanya berhubungan dengan musang, yang SARS. Yang COVID tadi kita tahu ada berbagai teori itu belum ada yang jelas. Jadi kalau SARS ini berhubungan dengan musang di Guangzhou dan di Hong Kong, sementara MERS ini berhubungan dengan unta. Oke, nah ini data yang kemarin kali ya. Kemarin saya kira kemarin ini data kita. Ini namanya yang atas sama yang bawah yang kotaknya merah sama kotaknya ini yang disebut sebagai tren epidemiologi. Jadi kita lihat angkanya naik turun, makanya namanya tren. Inilah salah satu contoh epidemiologi yang dibuat tren. Yang atas ini adalah soal jumlah kasus baru. Ya, kita ingat pada Februari pernah kasus baru kita tinggi 11 ribuan, kemudian turun, paling rendah ini di bawah 3.000 itu. 2.000 berapa gitu. Terus dia naik sampai pernah 50.000 gitu ya. Sekarang turun memang. Walaupun hari ini saya lihat 35.000. Nah, orang kan suka bilang ini PPKM ini kan PPKM darurat tadi sudah kita bicarakan mulai dari tanggal 3 Juli sampai tanggal berapa itu, kemudian diteruskan jadi PPKM yang berikutnya, dan yang ini saya tulis waktu PPKM darurat, yang ini saya tulis sesudah PPKM level 4. Pertanyaannya kapan dia mau berhenti si PPKM ini kalau situasi seperti ini kan begitu. Tapi kalau kita lihat angka ini saja memang turun dibandingin yang ini, jauh turunnya dibanding ini. Tapi dibandingin waktu mula-mula pada tanggal 3 Juli itu masih situasi di sini. Padahal 3 Juli itu kan kita nyatakan sebagai PPKM, kan situasi itu adalah situasi yang tidak bagus 3 Juli, bukan situasi yang bagus. Jumlah kasus baru waktu itu 27.000. Sekarang jumlah kasus baru hari ini 37.000. Jadi bukan bagus sekarang. Memang sudah lebih bagus daripada 50.000, tapi kan tetap tidak bagus. Kalau bicara kematian yang ini nih ya, yang kematian kematian ini pernah paling tinggi bulan Januari 475, turun-turun sekarang naik. Memang pernah lebih dari 2.000 dan sekarang 1.600 mungkin 1.700. Jadi 1.700 seakan-akan sudah turun karena tadinya 2.000. Betul itu turun,
Tetapi pada waktu PPKM darurat diberlakukan, tanggal 3 Juli, yang meninggal itu 491. Jadi sekarang belum turun kalau bicara angka itu. Misalnya toh turun jadi 491 juga belum turun. Kenapa? Karena waktu 491 justru dinyatakan PPKM darurat kok. Gitu ya. Jadi memang kita belum sama sekali belum bisa mengatakan bahwa situasi sudah terkendali. Bahwa data angkanya sudah turun, betul. Tapi bahwa sudah terkendali belum, karena bahkan mau balik ke angka awal PPKM darurat saja belum saat ini. Jadi memang itu situasinya, dan kalau ini kan jumlah kasus begitu-begitu, positivity rate banyak lah ceritanya. Cuman kalau meninggal kan nggak bisa. Maksud saya orang yang meninggal kan jangankan 100.000 orang yang sudah meninggal saat ini, satu orang saja meninggal tidak bisa tergantikan gitu ya, apalagi 100.000 orang seperti sekarang ini. Dan makanya saya waktu itu menulis hari Sabtu minggu lalu bagaimana kita mengupayakan menurunkan angka kematian ini, karena ini hal yang paling utama sebenarnya. Kalau soal jumlah kasus begini begitu masih panjang cerita, tapi kalau orang sudah meninggal kita tidak bisa apa-apakan lagi, karena itu ini harus jadi prioritas utama kalau menurut pendapat saya sih. Oke, nah sekarang bagaimana ke depan? Kan begitu ya, ini situasi sekarang. Oh sorry, ini perbandingan dulu sama negara dunia. Jadi dunia itu angka ini ya sama juga tadi turun, naik, turun begitu ya. Sebelum naik turun yang gede ini, kita lihat yang kecil nih, saya nggak tahu Bapak Ibu bisa lihat yang kecil. Ini adalah kejadian di Cina. Dia pernah naik Wuhan, turun, terus baru tersebar ke negara lain, baru seperti ini, gitu. Ya. Nah kalau kita lihat yang terjadi di dunia, naik, turun, sama seperti kita tadi, naik lagi. Yang keduanya tidak setinggi yang pertama, bandingin sama yang ini ya. Bandingin sama kita ini kan yang, bandingin sama kita yang keduanya lebih tinggi, jauh dari yang pertama. Kalau dunia yang keduanya tidak setinggi yang pertama. Maksudnya tinggi tapi tidak tinggi-tinggi banget begitu ya. Dan kemudian dia turun. Dia turun beberapa minggu tapi kemudian naik lagi. Kita tidak tahu naik lagi ini mau naik terus-terusan apa enggak, kita belum tahu. Jadi kalau bicara Quo Vadis kita belum tahu. Kalau lihat pandemi yang 2009 kan setahun lebih cuma. Tapi kalau lihat pandemi yang 1918 dia naik, turun, naik lagi yang kedua lebih tinggi dari yang pertama, turun, naik lagi yang ketiga begitu ya. Ini saya nggak tahu apakah ini polanya akan seperti ini apa tidak. Cuman kalau seperti ini kan tentu sangat sulit untuk ditanggulangi ya di dunia. Ini bukan hanya masalah Indonesia. Karena kita banyak waktu itu bicara tentang India, dan saya juga pernah lama tinggal di India, saya kasih cerita di India sedikit. Jadi India itu pada waktu saya pulang ke Indonesia itu angka kasusnya 97.000. Terus dia pelan-pelan turun sampai rendah banget 9.000, dan dari 9.000, 10.000 dia naik menjadi 400.000, naik 40 kali lipat ya. Jadi kalau dia naiknya 40 kali lipat. Kalau kita sebenarnya katakanlah 3.000 jadi 50.000 itu sebenarnya belum 40 kali lipat ya, bahkan belum 20 kali lipat. Katakanlah 20 kali lipat, tapi India waktu itu memang lebih berat situasinya, naik sampai 40 kali lipat. Cuma dia cukup cepat menurunkan ya, sehingga sekarang sudah 30 ribuan, memang belum sampai ke titik nol. Mereka ini kan 400.000 saja ya, India waktu paling tinggi-tingginya. Mereka melakukan lockdown di beberapa kota, tidak seluruh India, pada saat kasusnya sekitar 200 ribuan. Jadi di sini kira-kira dia lockdown. Naik, habis itu turun, waktu sudah 100 ribuan, jadi lebih rendah dari awal lockdownnya dilepas. Tapi mereka hanya lockdown kota-kota besar saja. Ini India tentang jumlah kasus, ini India tentang jumlah kematiannya. Sama juga ada peak yang pertama, turun, naik lagi, so ada beberapa peak seperti ini. Ini India tentu kita lihat di televisi, situasinya sangat menyedihkan pada waktu itu, karena oksigen nggak ada, orang mau di kremasi juga harus antri dan sebagainya gitu ya. Cuma kalau kita lihat, India itu meninggal paling banyak 4.500. Penduduk dia 1/4 kalinya kita. Penduduk kita 1/4-nya dia. Jadi kalau 4.500 dibagi 4, itu 1.250 cuma. Nah, 1.000, ya katakanlah 1.000, misalnya ini 5.000 aja 1.250. Itu paling tinggi di dia. 1.250 paling tinggi di dia kalau kita analogikan dengan 1/4. Sementara kita paling tinggi sudah 2.000. Jadi kalau penduduk kita sama dengan penduduk India, 2.000 kali 4, 8.000 sebenarnya. Sementara mereka paling tinggi 4.500 pada waktu itu. Oke, ini sedikit teman-teman Bapak Ibu sekalian, sedikit pelajaran cepat tentang apa itu ilmu epidemiologi secara populer. Nah, sekarang balik lagi
Jadi bagaimana di masa depan ini pandemi ini? Gitu ya. Nah, untuk semua penyakit sebenarnya sama saja. Saya yakin kita semua tahu. Pertama, dia penyakit itu harus diketahui sakitnya pasti apa enggak. Jadi ada namanya diagnosis. Sesudah diagnosis, kemudian dia diobati. Namanya terapi, treatment, obat, dan sebagainya. Untuk mencegah vaksin. Itu mau penyakit apapun ceritanya sama. Ada vaksin, ada diagnosis, ada terapi. Kalau diagnosisnya sudah pasti, obatnya pasti ampuh, apalagi kalau vaksinnya bisa mencegah 100%, penyakitnya selesai. Apapun begitu terjadinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih COVID-19 ini. WHO dari pertama sudah mengatakan bahwa cara mendiagnosis hanya bisa dengan RT-PCR, yang sekarang terkenal lah, semua orang ngerti PCR. PCR itu yang dicolok tenggorokannya sama hidungnya juga ya, PCR. Nah, tetapi akhirnya WHO menyadari bahwa kalau dipaksakan semua pakai PCR, nggak akan terkejar ya. Banyak orang yang tidak bisa, apalagi pada waktu tahun lalu kan PCR itu susah, mahal, dan segala macam gitu. Akhirnya pada bulan September 2020 WHO mengizinkan penggunaan antigen juga. Tapi sebenarnya dia tulis ini, antigen yang digunakan itu terutama kalau PCR tidak bisa, for whatever reason, dan harus antigen yang bagus, dengan sensitivitas dan spesifitas yang tertentu. Sejauh ini baru 2 ini yang diusulkan. Jadi, new diagnostic development gitu masih berproses dan belum ada yang baru. Artinya, kalau saja diagnosisnya nggak usah pakai PCR, nggak usah pakai antigen, cuman di rapid test di jari aja begitu, pasti itu lebih mudah saja. Tapi kalau karena seperti ini, maka kita dari kacamata diagnosis maka masih berhadapan dengan masalah. Apalagi dari kacamata obat, ya. Jadi sampai sejauh ini obat itu sebenarnya ada 3 kalau mau sederhana. 1, obat buat mengatasi gejala, kalau demam dikasih paracetamol, semua orang sudah tahu lah itu ya. Kalau perutnya sakit-sakit dikasih obat sakit perut, itu yang pertama. Yang kedua, obat untuk membunuh virusnya. Ini kan penyakitnya gara-gara virus. Jadi kalau kita punya obat untuk membunuh virusnya, itu paling bagus begitu. Yang ketiga, karena COVID ini pada sebagian orang tidak banyak sebenarnya, 20% yang atau kadang-kadang 5-10% yang berat itu, pada orang itu ada bukan pengaruh ya, ada sesuatu yang buruk terjadi dalam tubuhnya akibat virusnya masuk itu, maka sesuatu yang buruk itulah yang ditangani. Contohnya 2, satu yang namanya peradangan. Kalau ada inflamasi peradangan yang banyak banget, itu dikasih obat anti radang, bukan obat membunuh virusnya. Contoh yang kedua, kalau ada, saya kira Bapak Ibu juga sudah dengar sebut-sebut tentang namanya badai sitokin atau cytokine storm. Sitokin itu adalah barang yang sebenarnya digunakan untuk membunuh virus, tapi dia terus jadi berlebihan, jadi banyak banget, akhirnya orang malah jadi sakit atau bahkan parah atau bahkan meninggal karena cytokine storm. Jadi obat yang ada terhadap. Jadi sekali lagi, yang kalau buat obat paracetamol sih ada, buat yang ini ada walaupun nggak bagus-bagus banget, antivirusnya belum ada sampai sekarang. Ini terbaru WHO 6 Juli 2021. Nah, ini Perdana Menteri bahkan Presiden Amerika baru mengeluarkan uang lagi $3 miliar. $3 miliar banyak banget ya. Saya nggak tahu hitungannya berapa triliun nih, teman-teman yang bisnismen tahu lah ngitungnya begini ya. $3 miliar untuk mencari antiviral. Jadi belum ketemu. Dia mau cari kalau bisa bahkan yang bisa dimakan, nggak usah pakai disuntikin, pakai infus yang bikin susah. Jadi sekali lagi diagnosis adanya cuma PCR dan rapid antigen. Untuk obat adanya cuma yang ketiga ini yang menangani cytokine storm. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan detailnya. Untuk vaksin juga begitu. Jadi vaksinnya sudah ada, cukup banyak kandidatnya, ada 108 plus 184. 108 itu kandidat vaksin yang sudah uji klinik pada manusia, 184 yang kandidat vaksin yang masih uji klinik pada binatang, pada hewan laboratorium. Nah, uji klinik pada manusia 108 ini tentu harus melewati uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, dan ini beberapa yang sudah digunakan di manusia saat ini. Ya. Sebagian sudah digunakan di Indonesia, AstraZeneca sudah, Sinovac sudah, Sinopharm sudah, Moderna sudah, dan ya itu sudah. Yang lain nanti mungkin akan digunakan juga di Indonesia. Tentu dengan segala keterbatasannya, saya kira Bapak Ibu sudah mengikuti vaksin ini tidak 100%, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 80%. Kemudian bagaimana terhadap varian baru. Jadi vaksin ini tidak melindungi 100%. Gitu ya. Walaupun ini ada harapan begitu, harapan bahwa nanti mudah-mudahan
akhir tahun ini atau awal tahun depan ada vaksin yang kita bisa simpan nggak usah pakai freezer khusus begitu ya, dan bisa dipakai tanpa jarum, artinya dimakan atau disemprot kayak semprotan orang asma itu, tapi ini belum ada. Nah, jadi kalau mau kesimpulannya diagnosisnya relatif masih PCR dan antigen tadi, obatnya yang antivirus belum ada, vaksinnya memang sudah ada, tapi memang belum 100% bisa melindungi orang. Hanya cuma saya perlu sampaikan di sini karena jangan sampai salah pengertian, vaksin ini sangat diperlukan oleh kita karena vaksin ini yang ada sekarang, dan paling tidak dia bisa mencegah untuk mendapatkan penyakit yang berat, masuk rumah sakit, apalagi kematian. Itu bisa dicegah. Bahwa bisa tertular apa nggak bisa tertular itu yang mungkin masih jadi masalah, apalagi kalau ada varian baru. Ya, kita tahu ini ada varian alfa nih, pada webinar swab aja yang lalu sudah kita bahas, ada varian alfa, ada varian beta, ada varian gamma. Saya nggak mau bahas lagi panjang-panjang, dan ada delta. Ada 4 yang namanya varian of concern, alfa, beta, gamma, delta. Yang ini kan, yang ini dari Inggris, ini dari Afrika Selatan, ini dari Brazil, yang ini dari India. Dan ada 2, satu namanya delta, satu namanya kappa. Tapi delta lah yang paling banyak jadi pembicaraan dunia saat ini. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan dulu. Jadi ada istilah yang namanya varian of concern, ada yang namanya varian of interest. Ini semua varian baru ya, nggak sama dengan varian yang pada waktu dari Wuhan. Ini berbeda dia, sudah berbeda semuanya. Nah, apa bedanya varian of interest sama varian of concern? Varian of interest itu sudah ada dugaan kuat gitu katakanlah, atau sudah cukup ada dugaan bahwa dia mengganggu kesehatan manusia dalam berbagai caranya. Kalau varian of concern buktinya sudah cukup kuat. Jadi ini buktinya cukup kuat, ini buktinya masih belum terlalu kuat tapi sudah ada dugaan kuat. Jadi saya sudah sampaikan tadi, delta itu ini si Dirjen WHO bilang pada tanggal 12 Juli, delta varian itu meningkat di dunia dengan kecepatan yang tinggi, menyebabkan peningkatan kasus dan kematian. Dan pada tanggal 12 Juli sudah ada di lebih dari 104 negara. Dan kita perkirakan katanya, delta ini akan menjadi varian yang dominan di dunia di waktu yang akan datang. Ini yang Indonesia begitu, saya sudah sampaikan juga saya kira pada pertemuan yang lalu. Indonesia pada tanggal berapa Juli ini, sebenarnya terlalu kecil, mereka 2.590. Untuk tahu varian-varian itu secara detail seperti yang ini tidak bisa dengan PCR. PCR hanya mengatakan positif atau negatif. Tapi untuk tahu kalau positif itu apakah 117, apa 1351, apa B1, apa 19712, apa ini atau ini, harus pemeriksaan yang namanya whole genome sequencing, disingkat WGS, whole genome sequencing. Dan kita baru memeriksa waktu itu 2.590, sekarang lebih dari 3.000 whole genome sequencing, padahal sampelnya ada ratusan ribu, bahkan jutaan sebenarnya, tapi yang diperiksa memang baru segini. Nah, cuma dari yang sedikit itu sebagian besar memang delta. Ya, dari 2.590, 436 delta yang alfa sekian, yang beta sekian, ini yang varian of interest. Jadi memang paling banyak delta. Ini data per berapa Juli begitu. Ini yang hijau yang alfa, yang coklat atau kuning yang beta, yang biru yang delta. Jadi sebagian besar delta ada di mana-mana, kita lihat. Sampai di Papua juga ada. Saya 2 kali sudah presentasi ke Australia. Ke Australia tempatnya dari sini juga, dari rumah saya juga dengan latar belakang yang sama, tapi prosesnya dengan pihak di Australia, dan dua-duanya mempertanyakan soal Papua ya. Apakah sudah ada delta di Papua atau belum? Saya nggak tahu kenapa dia sangat concern keberadaan delta di Papua, tapi 2 kali saya presentasi itu dipertanyakan oleh teman-teman di Australia. Jadi anyway, ini sebarannya begitu. Ini versi sekian Juli, dan ini versi yang terbaru hanya untuk yang delta saja. Jadi delta itu sudah ada dari Sumatera Sumatera Barat ya kali ya. Sumatera Barat. Ini warna ini menunjukkan banyak sedikitnya ya. Makin tua warnanya makin banyak varian delta. Sampai ke Papua. Kalau kita lihat sini kan banyak di Jawa ya. Kenapa banyak di Jawa? Memang nomor 1 penduduk lebih banyak di Jawa, itu benar. Tapi nomor 2 juga karena pemeriksaannya banyak di sini gitu. Kalau diperiksa di tempat lain bukan nggak mungkin juga ketemu, ini karena pemeriksaan terbatas, maka yang ketemu di tempat lain jumlahnya tidak sebanyak itu. Sementara yang di Jawa karena pemeriksaannya banyak ke sini, maka angkanya merahnya jadi merah tua sekali, ya.
Jadi inilah gambaran varian Delta sampai tanggal 2 Agustus 2021 jam. Dan sebagai contoh negara lain, Inggris, jadi ini bukan Indonesia aja yang mengalami seperti itu ya. Saya ambil contoh yang ekstrem banget, Inggris tuh. Inggris tuh kan tadinya alfa yang tadi dari Inggris sebenarnya, tapi ternyata sekarang yang naik deltanya. Deltanya naik banget begitu. Dan saya sudah sampaikan waktu itu, saya nggak akan bahas secara detail, tapi saya sudah sampaikan waktu itu kenapa sih varian baru itu jadi kita khawatirkan, karena dia mempunyai 5 pengaruh. 1, pengaruh terhadap tes diagnosis. 2, pengaruh terhadap kemungkinan orang yang sembuh sakit lagi, reinfeksi, orang yang sudah PCR negatif positif lagi. 3, pengaruh terhadap makin mudah menular apa enggak, seperti banyak disebut. 4, pengaruh terhadap berat ringannya penyakit. Dan 5, pengaruh varian baru ini, mau yang alfa, beta, gamma, delta, macam-macam, variannya apa dampaknya terhadap vaksin. Jadi 5 hal inilah yang selalu dinilai kalau orang sudah ada vaksin baru, bagaimana menanganinya dan bagaimana dampak dari vaksin baru itu. Selain alfa, beta, gamma, juga ada delta plus. Saya waktu itu bicara juga ke teman-teman di Kedutaan Besar Indonesia di Dhaka, Bangladesh, dan ada Konsul Jenderal Indonesia di Mumbai ikut dalam acara seperti ini waktu saya bicara di Dhaka itu. Sekali lagi bicara di Dhaka, bicara di mana, bicaranya di kursi yang sama juga, latar belakangnya sama juga. Pak Konjen itu mengatakan bahwa di Mumbai banyak sekali cerita tentang Delta Plus yang mereka khawatirkan begitu. Dan waktu itu, waktu saya bicara di Dhaka itu belum ada cerita Delta Plus di Indonesia, tapi sekarang sudah ada ya. Ini tadinya sudah 1, sekarang saya dengar sudah beberapa yang Delta Plus. Ini yang Delta yang ini, yang Delta Plus yang ini. Balik lagi ke yang Delta Plus, kalau teman-teman mengikuti agak detail tentang panduan pengobatan di Indonesia, salah satu yang baru-baru ini diusulkan adalah pengobatan ini, monoklonal antibody treatment, pengobatan antibody monoklonal. Ternyata si Delta Plus ini kalau sudah terjadi Delta Plus, dia resisten terhadap antibody monoklonal ini. Kalau mau pakai bahasa populer, antibody monoklonal ini adalah obat yang diberikan kepada Presiden Trump waktu dia COVID positif. Oke, jadi Delta Plus juga sudah ada, walaupun jumlahnya belum banyak. Sekarang pertanyaannya, kapan pandemi ini akan berakhir? Apakah sudah kelihatan cahaya di ujung terowongan? Apakah kita masih lama dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini? Kita tentu tidak tahu, itu jawabannya. Tapi saya sudah sampaikan tadi, nomor 1, kita masih menunggu. Kalau saya bilang diagnosis belum ada yang baru itu bukan berarti tidak dicari. Mudah-mudahan dicari, nanti ketemu diagnosis sangat mudah, itu 1. Kalau obat belum ada itu bukan berarti tidak dicari. Tadi kan sudah dicari orang, jadi kalau nanti ada obat yang sekali makan pil 3 hari COVID-nya sembuh, persoalan ini sudah selesai. Kita sudah sampai di ujung terowongan ini. Kalau ada vaksin yang efikasinya 90% terhadap varian apapun juga, kita sudah sampai di ujung terowongan ini. Jadi saya tidak bilang, kita tidak boleh pesimis juga. Kita lihat ilmu pengetahuan terus berkembang, mudah-mudahan ada diagnosis baru, mudah-mudahan ada obat baru, dan mudah-mudahan ada vaksin baru di masa-masa mendatang. Dan you never know, kalau bahasa kerennya, you never know. Ya, bisa saja itu terjadi karena sekarang kan semua orang sangat berkonsentrasi begitu untuk mendapatkan diagnosis, obat, dan vaksin. Dan sekarang semua sumber daya dikerahkan habis-habisan untuk menangani COVID, karena COVID ini membuat dunia benar-benar bukan seperti dunia betul-betul tidak berdaya, bukan hanya masalah penyakit, tapi juga Olimpiade nggak ada yang nonton, walaupun kita senang dapat medali emas ganda putri, tapi kan yang nonton aja nggak ada, kan kasihan juga mereka main seperti itu ya. Untuk yang Muslim yang naik haji cuma hanya boleh orang yang ada di Arab Saudi saja, gitu ya, itu kan sesuatu yang betul-betul tidak pernah terjadi. Dan saya barusan baca ini tanpa mau iklan, tapi menurut saya cukup itu juga, karena salah satu penerbang Air Asia lah saya sebut aja, ternyata menghentikan penerbangan di Indonesia selama sampai sebulan ke depan. Itu belum lagi Singapore Airlines sudah sekian banyak pesawat terbang yang dibungkus di Changi dan sebagainya. Nah, jadi kalau perakiraan memang sulit ya, mau mengatakan kapan mau berakhir, berapa bulan lagi, orang boleh aja nyebut sekian, tapi saya sih lebih cenderung untuk lebih konservatif gitu ya. Misalnya saja ini kepalanya WHO yang mengatakan, ya, kepala ini kan Direktur Jenderal WHO ya, dia mengatakan bahwa coronavirus is a long way from over, masih lama baru akan hilang, kira-kira seperti itu. Ini versi WHO. Ini versi tulisan wartawan Kompas yang cukup terkenal ini.
si Pak Ahmad ini dia cemas melihat arah kurva pandemi Indonesia. Ini saya juga sudah sampaikan pada waktu itu. Ini pendapat dari Kepala Emergency Committee. Jadi kalau ada pandemi, mau pandemi yang COVID-19, pandemi H1N1, ada apa nggak ada pandemi MERS misalnya, atau SARS atau apapun juga, maka yang menyatakan itu memang Dirjen WHO, tapi dia membentuk ini dulu nih, namanya Emergency Committee. Emergency Committee inilah yang mengkaji apakah memang sudah termasuk sebagai calon pandemi kalau bahasa International Health Regulation-nya namanya Public Health Emergency of International Concern, PHEC. Untuk mengatakan sesuatu PHEC atau tidak, ada komite ini. Saya pernah jadi anggota pada waktu MERS-CoV begitu, karena waktu itu sekali lagi saya masih di Indonesia. Anggota ini sekali lagi independen, nggak boleh pegawai WHO. Nah sekarang ini ada lagi tim yang menangani Emergency Committee buat COVID. Kebetulan ketuanya namanya Didir Hussein. Si Pak Didir Hussein ini sama-sama saya menjadi ketua pada waktu yang tadi saya bilang kita menilai pandemi H1N1 2009. Jadi kalau ini mau santai sedikit, saya datang dari Jakarta naik pesawat ngantuk begitu untuk rapat di Jenewa, dia datang naik kereta aja dari Paris kan. Naik kereta dari Paris ke Jenewa dengan mudah. Anyway, bukan itu yang mau saya ceritakan. Jadi Pak Hussein ini bilang bahwa ini pada pertengahan Juli, pandemic is nowhere near finish. Belum akan berakhir. Kapan kita belum tahu. Dan dia juga menyebut soal kemungkinan, tadi udah ngomong Delta plus yang sudah cukup sulit ditangani, tapi juga dia bilang ada it is strong likelihood, sangat mungkin begitu, sangat mungkin ada lagi varian yang muncul, menyebar di dunia, baru muncul menyebar di dunia, dan mungkin saja lebih dangerous, lebih berbahaya. Jadi ini tentu saja perkiraan, belum tentu terjadi, tapi mungkin saja. Dan orang suka tanya ke saya, gimana Indonesia, ini kan Indonesia, tadi Profesor ngomong varian Inggris, segala macam Brazil, India, Indonesia bagaimana gitu. Saya selalu katakan bahwa kalau jumlah kasus tinggi, positivity rate tinggi, maka kemungkinan varian baru itu ada saja. Tapi tidak semua varian baru itu berbahaya memang. Nah, jadi varian baru mungkin saja, mungkin berbahaya, mungkin tidak. Dan kalau masih belum pasti berbahaya apa enggak, belum masuk di kelompok VOC atau VOI tadi, WHO memasukkannya sebagai alert for further monitoring. Jadi ini belum pasti, sama sekali belum pasti ini, karena VOI pun belum. Jadi masih waspada, sesuatu yang diwaspadai. Dari daftar sesuatu yang diwaspadai beberapa hari yang lalu, keluar satu yang dari Indonesia. Namanya 146.2. Sekali lagi, ini belum jadi varian yang berbahaya, tapi ini sudah masuk dalam radarnya WHO, katakanlah, sebagai alert for further monitoring. Tentu kita tidak berharap ini kemudian menjadi yang berbahaya, tapi ya anyway, salah satu perkembangan yang ada. Jadi begitu kira-kira ceritanya tentang Quo Vadis begitu, dan pada waktu pembukaan Olimpiade, Dirjen WHO memberikan sambutan, dan jawaban dia ini mungkin bisa memberi semacam kesimpulan dari pertanyaan Quo Vadis COVID-19. Saya sering ditanya, kapan pandemi akan berhenti, katanya si Dirjen WHO. Jawaban saya pada dasarnya sederhana. Pandemi akan berhenti kalau dunia memutuskan untuk berhenti. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia bilang, kita punya kemampuan untuk mencegah penularan dan mencegah kematian. Dalam hal ini adalah pembatasan sosial, tes dan trace, serta vaksin terutamanya. Jadi pembatasan sosial, apakah namanya PPKM, apakah namanya pakai masker, apa namanya jaga jarak, apa namanya menghindari kerumunan, itu harus dilakukan. Tes dan trace harus ditingkatkan. Indonesia pernah punya target 400.000 harus dilakukan, tapi vaksin juga harus dilakukan. Jadi goal, tujuan, harapan dia, target dia di dunia, kita harus memvaksinasi setidaknya 70% populasi di semua negara by the middle of next year. Artinya dia dengan kata bersayap mau mengatakan kalau 70% populasi di semua negara sudah tervaksinasi pada pertengahan tahun depan, mungkin kita bisa berpikir tentang akhir pandemi. Cuma kita tahu hari ini saja, kalau untuk Indonesia saja, kita baru 10%. 10%. Kalau mencapai 70% masih cukup jauh. Dan it should be every country.
Kenapa? Kalau ada 1-2 country yang sudah selamat, yang sudah 60%, 70% seperti Amerika, Inggris, tetangganya, belum, dia akan ketularan lagi, nggak kelar-kelar persoalannya. Jadi semua negara harus dapat. Jadi katanya kan no one is safe until everyone is safe. Jadi inilah salah satu prerequisite, syarat begitu kapan pandemi itu akan berhenti di waktu yang akan datang. Yang sekarang kita hadapi tentu kita punya PPKM yang sudah diteruskan lagi. Kita lihat bagaimana keputusan pemerintah pada tanggal 9 Agustus ini, kebetulan sekarang sudah bulan kemerdekaan yang saya tulis di media Indonesia hari Senin atau Selasa yang lalu begitu, gimana kita tindakan selanjutnya 2-9 ini. Tapi di luar PPKM diteruskan apa nggak diteruskan, ada pelonggaran nggak pelonggaran, makan 20 menit atau 30 menit dengan segala isunya, bagaimanapun juga kita harus lakukan upaya maksimal untuk menurunkan angka kematian. Terima kasih Pak Toto, Bapak Ibu sekalian. Ini cerita, nggak tahu saya cukup berapa lama saya ngomong, saya nggak kelihatan jam dekat saya. Jadi kita mesti belajar dari pandemi ini, ya tentang dan juga mungkin menghubungkan pandemi ini dengan industri 4.0. Oke, saya stop share, ready for tanya jawab. Tanya jawab. Ya, makasih Prof. Terima kasih nih Prof. Chandra atas paparan dan pencerahan tentang virus ya. Cuman tadi saya agak tergelitik ini Prof. Kan ini COVID-19 ini kan karena ditemukannya tahun 2019. Tadi saya lihat ditemukannya tuh pertama kali ya 31 Desember 2019. Lah itu kan meleset sedikit udah 2020 Prof. Kok bisa pas-pasan di 2019 gitu ya Mas? Itu yang sekali lagi 31 Desember 2019 bukan kasus pertama. 31 Desember 2019 adalah saat di mana WHO mendapat informasi ada kejadian itu. Kasusnya sudah ada dalam bulan-bulan sebelumnya, tapi belum sampai dalam radar WHO yang. Jadi WHO itu Mas Toto itu punya kantor di 3 tempat. Satu kantor pusat di Jenewa yang memayungi seluruh dunia. 2 kantor pusat di 6 tempat tadi, Afrika, Amerika segala macam itu masing-masing punya kantor pusat di situ. Dan yang ketiga kantor pusat di negara. Tidak semua negara ada kantor pusat WHO. Tidak semua tidak semua negara ada kantor WHO, tapi cukup banyak. Misalnya saja, kalau saya tidak salah, Brunei sama Singapura itu gabung. Gitu. Tapi kalau Thailand sendiri, Indonesia sendiri, jadi ada yang gabung, ada yang nggak gabung. Nah, yang di Cina, kan WHO Cina tentu saja Cina pasti punya karena Cina kan negara besar. Mereka baru dapat informasi itu pada tanggal 31 Desember 2019. Oke, makasih Prof. Atas curious-nya. Oke, kita telah menyaksikan ya paparan dari Prof. Chandra dalam live session malam ini. Bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskannya pada fitur Q&A di bagian bawah layar Zoom Anda, atau bisa raise hand untuk bisa tanya jawab langsung kepada Prof. Chandra. Sebelum lanjut acara tanya jawab kita saksikan tayangan berikut ini dari Swap aja ya. Silakan panitia. Apabila Anda serta keluarga Anda memiliki gejala seperti demam, pilek serta hidung tersumbat, tenggorokan, menggigil atau berkeringat dingin, sesak nafas, juga kehilangan indera penciuman serta perasa. Tetap jaga jarak untuk suaranya kok kecil sekali ya. Dan untuk memastikan kondisi Anda, lakukan tes PCR sekarang. Dan bagus kalau diulang dari mulai, suaranya pertama nggak kedengeran. Menjaga jarak dari betul. Apa bisa diulang ya dari awal ya? Suaranya dari awal biar keras. Ya. Saya pikir tadi cuma saya yang nggak kedengeran. Betul Prof. Saya juga. Yang mau ke toilet silakan nih Mas. Ya. Oh. Kita tidak dapat melawan virus ini sendirian. Apabila Anda serta keluarga Anda memiliki gejala seperti demam, pilek serta hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk kering,
menggigil atau berkeringat dingin, sesak nafas, juga kehilangan indera penciuman serta perasa. Tetap jaga jarak untuk keselamatan kita bersama. Dan untuk memastikan kondisi Anda, lakukan tes PCR sekarang. Dan ingat untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga untuk selalu memeriksa kondisi Anda dan keluarga Anda dengan tes antigen dan PCR di laboratorium Swab Aja. Penting sekali di masa pandemi ini untuk kita melakukan tes secara berkala, baik antigen maupun PCR. Di Swab Aja, hasil tes antigen Anda akan keluar hanya dalam 15 menit dan hasil PCR paling lambat 24 jam. Serta langsung tercatat di database Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena Swab Aja terafiliasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Info lebih lanjut kunjungi website kami di www.swabaja.com atau hubungi nomor berikut. Kita tidak dapat melawan virus ini sendirian. Oke, cukup, Mas. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik semuanya ya. Kita lanjutkan acara malam ini ya. Kita akan tanya jawab langsung ke Prof. Chandra. Ini saya sudah lihat ada Mas Timothy John Yusuf ini yang ingin bertanya. Ini apa bisa dibuka ya? Mungkin bisa langsung ditanyakan aja ke Prof. Chandra. Apa namanya? Langsung ditanyakan oleh penanyanya. Minta tolong. Mungkin dibuka untuk ininya. Mic sama terutama mic-nya ya. Sambil menunggu mic-nya dibuka, saya ada 3 komentar. Oh iya Pak. Nomor 1, tadi kan ada berbagai gejala di video singkat itu ya. Tapi kita tahu dalam perkembangan waktu ternyata gejala itu tidak spesifik ya, tidak harus seperti itu gitu ya. Ada mungkin gejala-gejala lain, ada juga sakit perut segala macam. Tadi misalnya disebut-sebut batuk kering. Jadi seakan-akan kalau ada dahaknya kayaknya nggak mungkin COVID, nggak juga begitu ya. Jadi memang gejalanya kita tidak bisa mengatakan seseorang COVID atau tidak COVID hanya dengan gejalanya. Itu dan gejalanya bisa lebih luas dari itu. Ada sekarang gejala nyeri-nyeri badan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, tadi disebut bahwa hasil PCR di Swab Aja ini tersambung ke Kementerian Kesehatan. Itu penting. Kenapa? Karena data itu harusnya nyambung semua ya. Kita tahu di berbagai negara sudah ada apps yang bisa menghubungkan. Hanya dengan apps ini semua data di sini ada data PCR, data vaksin, dan segala macam jadi satu, sehingga kita bisa menggunakan apps ini untuk melakukan banyak kegiatan, apalagi kalau nanti sudah mulai ada pelonggaran, bisa nonton opera begitu, macam-macam misalnya begitu ya. Itu jadi memang harus lab yang terstandar dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting Pak Toto, pertanyaan saya ke Pak Toto, kenapa banyak banget piala di belakang Anda itu? Saya kok nggak punya piala. Ini pialanya macam-macam, Pak. Dari anak-anak segala. Ini sambil nunggu yang lainnya nih, Prof. Tadi saya ada mau tanya ini, Prof. Oh iya, silakan. Oke. Mas Riyad. Prof, ini kan tadi kan kita kan naik turun itu, Prof ya. Nah, ini jadi ke depan itu kan kalau ini kita tutup terus kan ekonomi juga pasti hancur ya, Prof. Gitu ya. Nah, jadi itu nanti ke depan tuh arahnya seperti gimana, Prof? Gitu. Apakah dalam misalnya kondisi naik turun, apakah nanti memang misalnya ekonomi dibuka dengan syarat swab antigen dengan vaksin atau gimana, Bro? Karena saya lihat, silakan. Ya, karena saya lihat ini pada saat dibuka ada kemungkinan kan masyarakat misalnya tidak disiplin ya, nanti naik lagi dia, gitu ya, ditutup, turun lagi, gitu. Nah ini nanti seperti apa, Prof? Kira-kira nih sesuai dengan judulnya nih, Prof. Nih saya bisa dapat gambaran, Prof. Makasih, Prof. Ya, jadi pada dasarnya ada 3 yang perlu dilakukan untuk mengendalikan pandemi. Ini gambarnya nggak hilang. Oke. Ada 3 yang harus dilakukan sesuai dengan situasi sekarang ini. Yaitu nomor 1 pembatasan sosial dalam berbagai derajatnya. Ini kayaknya hal yang sudah berulang kali
ceritakan, tapi kok nggak jalan-jalan juga sampai sekarang. Nomor 2 tes dan trace, nomor 3 vaksinasi. Dan ini mesti dikerjakan semaksimal mungkin. Kemudian orang boleh berbalance kalau mau diperlukan. Misalnya saja, sekarang kita bicara pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu kan kalau yang ekstrim itu lockdown total. Yang kurangan barangkali PPKM level 4, PPKM darurat, PPKM mikro, tapi juga ada yang tanggung jawab kita orang per orang untuk memakai masker, menjaga jarak, gitu ya. Tadi Mas Toto mulai dengan cerita new normal, jadi mau tidak mau kelihatannya new normal memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan itu masih akan bersama-sama kita. Jadi paling enggak kita nih kan bukan pemerintah pengambil kebijakan. Kita berikan partisipasi kita untuk betul-betul mau memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, gitu ya, secara real gitu. Jangan terus kita pakai masker sih mungkin agak lebih mudah, tapi menjaga jarak yang saya lihat susah sekali ya. Misalnya saja ini saya kemarin baru diwawancara salah satu TV tentang sekarang kan kalau orang mau pergi kereta di Jabodetabek ini pakai surat RT, surat dari mana lah saya nggak tahu gitu ya. STRP Pak. Ya itu surat itu. Nah terus saya bilang itu lihat tuh orang tuh, kalau keretanya sudah datang, dia mau masuk kan harus diperiksa surat ST-nya itu, STRP-nya itu kan. Ya. Karena dia mau ngejar kereta dia nempel semua orang-orang itu. Karena dia takut keretanya pergi kan begitu ya. Itu kan jadi kayak apa ya? Jadi kayak refleks, takut ditinggal kereta dia akhirnya nempel. Itu kan sudah menyalahi konsep menjaga jarak gitu. Itu yang mesti kita jaga masing-masing secara maksimal orang per orang gitu. Tentu saja pemerintah silakan menimbang bagaimana bermain tentang PPKM darurat level 4 dihubungkan dengan ekonomi. Yang kedua, soalnya ada banyak yang nanya sebenarnya Pak Toto. Iya betul. Ya. Yang kedua soal tes dan trace ini itu sudah jelas targetnya 400.000. Sementara hari ini 100 sekian ribu. Jadi itu mesti banyak orang yang dites memang. Kenapa harus banyak orang yang dites? Sekarang ini yang kita tangani kan orang yang sakit di rumah sakit atau di mana, plus orang yang isoman. Yang di luar itu kita anggap kan baik-baik aja itu. Padahal bukan tidak mungkin yang di luar itu juga mungkin ada yang positif juga. Bukan mungkin, hampir pasti ada yang positif juga. Hilang. Ya. Nggak apa-apa, Prof. Ya nggak apa-apa ya. Sambil... Kalau yang di luar itu, yang isoman dan di rumah sakit ini, di luar ini tidak ditemukan yang positif itu, maka dia akan menular terus kan. Jadi mau nggak mau mesti dites secara luas gitu. Ya, tes itu secara masif, luas, sehingga ketemu yang sakit. Kalau ketemu yang positif, dia harus dicari, dia tuh sudah ketemu siapa aja selama masa inkubasinya, katakanlah misalnya mau seminggu, kayak berapa lama terserah, putuskan aja. Dan kemudian orang itu dicek lagi. Ketemu 2 lagi yang positif, orang itu dicek lagi, dan seterusnya. Itu mesti begitu, mau tidak mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, vaksinasi. Kita sudah tahu kalau vaksinasi itu gimana perannya, dan harus ada 70% kayak 80% penduduknya. Kalau masih 10% memang masih jauh. Saya tadi ditanya oleh salah satu wartawan, kenapa ada perubahan angka yang mati tadinya usia tua, sekarang usia muda, apa gara-gara vaksin? Sebenarnya vaksin baru 10%. Tidak akan punya dampak pada saat ini terhadap situasi makro. Orang per orang jelas punya dampak. Ya, kalau orang sudah divaksin kemungkinan sakit berat ada. Tapi kalau situasi makro belum ada punya dampak. Nah, itu yang bisa di-balance begitu oleh penentu kebijakan sehubungan dengan yang tadi Pak Riyad bilang soal ekonomi gitu. Saya misalnya pada waktu diputuskan pasar buka, itu kan pasar buka kan ada kemungkinan kerumunan dari satu sisi kan. Tapi dari sisi lain, kalau orang di pasar, kemudian itu orang yang terkumpul, sehingga kalau mau dites gampang itu sebenarnya. Nggak usah nyari jauh-jauh, orang yang ada di situ semua, tes semua begitu kan. Itu bisa meningkatkan jumlah tes dengan baik. Mau vaksin juga mudah karena orangnya ada di situ kan. Nggak usah dia ngantri lagi datang ke stadion, orang di situ, vaksin situ. Jadi ada sisi positif sebenarnya dalam pengertian, bukan positif lah, ada hal positif yang bisa kita ambil kalau memang ada pelonggaran di satu sisi. Jadi jawabannya memang nggak mudah, Pak, tapi kita mesti balance antara berbagai kesempatan. Saya kira kita kasih kesempatan yang bertanya. Ya, betul. Betul, Prof. Ini ada dari Ibu atau Mbak Erni Dianti nih, terkait vaksin ini. Vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Sekalian ini, Prof, sama Pak atau Mas Johannes Gustian ini, dia
tanya masalah vaksin. Nah, kalau vaksinnya yang kedua itu nanti jenisnya sama atau boleh jenis vaksinnya berbeda? Itu dulu, Prof. Vaksin itu kenapa mesti sekarang ini dari semua vaksin yang ada, sebagian besar diberikan 2 kali. Kenapa saya bilang sebagian besar? Karena ada satu yang boleh diberikan 1 kali. Vaksin Johnson & Johnson itu diberikan 1 kali, tidak 2 kali. Gitu. Tapi yang lain diberikan 2 kali. Kenapa diberikan 2 kali? Karena kalau diberikan yang pertama, proteksinya belum cukup baik. Jadi memang harus 2 kali sampai untuk mendapatkan proteksi yang baik. Proteksi yang baik itu adalah proteksi yang ada pada waktu vaksin itu disetujui oleh WHO, oleh Badan POM. Jadi kalau misalnya keluar proteksinya katakanlah 65% begitu waktu Sinovac, maka itu kalau dikasih 2 kali. Kalau sekali pasti nggak ada, kalau sekali pasti bukan 65%. Kalau Sinovac kalau nggak salah 70%, itu juga karena 2 kali. Kalau sekali pasti. Jadi memang vaksinnya harus 2 kali sesuai dengan dosisnya. Pertanyaan Bu Eni ini kita karena sudah lihat kenyataan di lapangan, kadang-kadang kan orang vaksin yang kedua nggak bisa dapat karena berbagai alasan gitu ya, karena dia sakit lah segala macam. Itu memang jadi sulit ceritanya. Atau katakanlah dia vaksin tanggal 1 Januari, tanggal 15 Januari dia kena COVID. Vaksin kedua kan harus dikasih 3 bulan lagi kan, gitu. Sesudah dia sembuh. Jadi memang panjang bahasanya, tapi memang pada dasarnya vaksin itu 2 kali. Pertanyaan kedua, vaksinnya sama apa beda gitu? Kalau mau jujur, kalau aturan vaksinnya sama Pak. Itu sih jelas. Vaksin pertama, kedua sama. Tapi kalau mau jujur, memang ada orang yang berpikir, walaupun bukti ilmiah belum terlalu kuat. Bagaimana kalau kita kasih vaksin kedua merek yang lain? Beberapa negara terus terang saya sudah mulai agak mencoba. Kita kasih vaksin yang lain, mungkin hasilnya lebih bagus. Tapi ini masih mungkin. Kalau kita baca dokumen resmi WHO atau dokumen resmi Badan POM, yang ada adalah vaksin yang sama diberikan 2 kali. Kalau nanti ada perkembangan, tentu akan ada perkembangan dokumen lagi. Tapi saya juga mau transparan mengatakan bahwa memang ada beberapa pihak yang mengatakan kalau kita kasih 2 kali yang kedua vaksin jenis lain, mungkin hasilnya lebih bagus. Tapi sekali lagi masih mungkin. Jadi usulan saya, kesimpulan, kita gunakan vaksin 2 kali dengan vaksin yang sama dulu. Lebih baik. Oke, Prof, ini ada beberapa yang di chat Zoom ya. Tapi tadi saya lihat ada yang raise hand tuh. Bisa dibuka nggak ya ini? Bu Asti atau Mbak Asti Sevilla ini? Mungkin bisa langsung ditanyakan ini. Oke, baik. Selamat malam. Oke. Ya. Iya, selamat malam Prof. Chandra. Ya, jadi di sini saya mau bertanya, nama saya Asti Sevilla, saya mau bertanya tentang seberapa efektifkah penggunaan face shield. Jadi kan sekarang kita kan banyak lihat orang yang pakai face shield untuk nutupin bagian hidung dan mulutnya. Jadi kan penyebaran virus ini kan paling banyak itu tersebar melalui mulut dan hidung ya, Prof ya. Ya, jadi seberapa efektif sih penggunaan alat-alat untuk ibaratnya kayak menutup bagian-bagian yang mudah terinfeksi itu supaya sehingga pada akhirnya bisa membantu penurunan penularan COVID-19 ini gitu. Kalau emang ini salah satunya cara yang cukup efektif juga, jadi kenapa tidak banyak orang harus pakai cara itu juga untuk menuruni penularannya, karena kan katanya kalau pakai masker juga masih kurang efektif juga, sampai disuruh pakai masker 2 lapis segala macam. Nah, kalau ditambah lagi dengan face shield mungkin itu akan lebih membantu lagi, Prof, atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Ya, Mbak Asti, jadi yang penelitian yang sudah ada itu adalah dengan masker. Masker tadinya memang penelitiannya hanya ada untuk masker bedah itu, surgical mask. Belakangan karena kita tahu bahwa kalau masker bedah, apalagi awal-awal tahun lalu kan masker bedah sulit didapat, mahal. Bukan hanya Indonesia nih ya, berbagai negara sama masalahnya. Jadi kemudian adalah anjuran untuk menggunakan masker kain tapi harus 3 lapis. Itu yang ada penelitiannya. Nah, pada bulan Februari 2021 ini CDC, Center of Disease Control Amerika, melakukan penelitian tidak besar, sebenarnya tidak terlalu banyak, yang mencoba mengusulkan penggunaan masker 2 lapis, yaitu masker bedah di dalam dan masker kain di luar. Itu juga ada dasar penelitiannya. Untuk face shield tidak ada dasar penelitiannya. Oh, berarti yang ada adalah Google buat nutupin mata untuk petugas kesehatan. Jadi kalau di rumah sakit orang dia pakai masker, dia pakai lagi di sini Google karena risiko mereka kan besar sekali. Ada orang di depan dia
ya maaf kata-kata kalimatnya dicolok-colok gitu, orangnya batuk-batuk kemudian menyembur begitu ke mukanya. Nah karena itu mereka pakai juga Google. Bisa aja dia mau pakai face shield sudah itu boleh-boleh aja. Tapi untuk kita yang di rumah di masyarakat umum kita gunakan masker secara disiplin, secara ketat. Itu yang ada bukti ilmiah. Jadi belum terlalu disarankan juga ya untuk masyarakat biasa untuk menggunakan face shield gitu ya, Prof ya? Ya, lebih bagus yang dipakai adalah masker. Kan, ya, terima kasih, Prof. Ya, makasih. Mas Toto nggak ada suaranya. Ada, Prof. Ada, Prof. Ini ada yang ditanya ini ada Mas Daudi Lamas ini. Mungkin di raise hand ini. Ya, bisa. Boleh. Oke. Selamat malam, Prof. Salam kenal, Pak Toto. Ya, selamat malam. Mau tanya, teman saya positif ya. Dia sudah 1,5 bulan, akan tetapi penciuman sama rasa, kemudian batuknya sampai sekarang kok belum sembuh-sembuh. Bagaimana itu, Dok? Apakah sudah negatif atau belum? Ya, Sudah negatif atau belum? sudah negatif. Oh, oke. Oke. Jadi ada dua yang ingin saya sampaikan ya. Nomor satu, bukan tidak mungkin nih Pak ya, bukan tidak mungkin PCR itu cukup lama jadi negatif. Nah, jadi kalau kita ikuti aturan dari awal, waktu awal-awal 2020 itu orang dinyatakan sakit kalau PCR positif. Kemudian butuh PCR negatif baru dinyatakan sebagai selesai dari isolasi, nggak usah isolasi lagi. Tapi belakangan orang lakukan banyak penelitian, termasuk juga di Singapura, sayangnya nggak di Indonesia begitu ya. Ternyata sesudah hari ke-12, hari ke-13, kalau toh PCR yang masih positif, ini saya belum menjawab pertanyaan Bapak ini, mumpung nanya sekalian ini saya cerita. Sudah hari ke-12, hari ke-13, walaupun PCR toh belum negatif, tapi virus yang ada itu sudah sangat kecil dan praktis tidak menular. Dengan dasar itu, penelitiannya sekali lagi ada yang dari Singapura, ada yang dari Belanda, akhirnya syarat melakukan isolasi mandiri itu berubah. Isolasi tadinya harus di PCR ulang, kemudian syarat yang kedua melakukan, nggak usah lah, asal 10 hari atau 2 minggu, terserah negaranya masing-masing sudah isolasi sendiri dan tidak ada keluhan Pak, maka boleh melakukan tidak isolasi lagi. Tapi itu aturan umum. Saya tahu cukup banyak kantor yang masih mengharuskan PCR ulang. Kenapa? Karena mereka mau yakin sekali kan gitu ya. Kalau itu kan pendapat hasil penelitian yang kemudian dibuat jadi peraturan sehingga kadang-kadang orang tidak begitu yakin juga. Banyak kantor yang meminta harus PCR ulang baru boleh masuk kantor. Itu satu sisi, Pak. Sisi yang kedua, ada 3 sebenarnya sisinya. Sisi yang kedua, ada yang namanya long COVID memang, jujur saja. Long COVID itu adalah mereka yang tadinya PCR-nya positif, kemudian sudah negatif, tapi gejala itu tidak hilang-hilang. Cukup lama berlangsung. Tadinya ini kan COVID ini kan virusnya masuk begitu lewat hidung dan mulut, masuk saluran napas dan bersarang di paru-paru dan merusak di paru-paru. Ya, karena itu tadinya yang namanya long COVID itu kalau keluhan sesak napasnya berkepanjangan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah namanya fibrosis itu kayak luka, itu ada bekas lukanya gitu, jaringan yang bekas lukanya itu. Jadi tadinya diperkirakan si paru yang sudah rusak itu walaupun sudah sembuh, tapi dia jadi seperti bekas codet, tahu nggak ya? Bekas codet gitu, sehingga akhirnya terjadi fibrosis sehingga sesak napasnya berkepanjangan. Tapi belakangan long COVID ini bukan hanya keluhan di pernapasan. Long COVID ini keluhannya macam-macam, ada keluhan nyeri badan, keluhan lemes, keluhan sakit kepala, keluhan macam-macam. Jadi long COVID ini masih jadi fenomena saat ini, sudah diketahui bahwa long COVID itu ada, tapi masih belum 100% kita ketahui gimana terjadinya, apa yang terjadi dan segala macam. Dan tadinya long COVID itu terjadi pada 10% pasien COVID, belakangan naik 20%, belakangan naik lagi begitu ya. Tapi saya tidak ingin membuat Bapak Ibu khawatir. Lebih banyak orang yang tidak ada long COVID-nya sama sekali. Ya, contohnya Mas Toto itu juga COVID, seperti tadi dia sudah bilang, dan dia COVID-nya cukup berat, masuk ICU segala macam. Sekarang bisa senyum-senyum pakai topi di belakang piala. Artinya kan sehat-sehat aja dia kan, nggak apa-apa. Jadi ini kebetulan contohnya yang gampang untuk mengatakan bahwa tidak semua orang punya long COVID. Tapi long COVID itu ada. Jadi teman Bapak itu bukan tidak mungkin long COVID. Hanya biasanya long COVID itu bukan hilang perasaan, mengecap rasa itu biasanya tidak. Tapi ini tadi 1,5 bulan ya.
Ya bisa juga barangkali Pak, bisa juga barangkali bagian dari long COVID ya, baik saja itu untuk dicek, tapi yang biasanya lebih berkepanjangan itu yang sesak napas atau nyeri, atau kadang-kadang juga konsentrasi berkurang dan sebagainya. Itu ya yang sering kali jadi masalah long COVID ini. Bagaimana menanganinya long COVID? Macam-macam. Yang tadinya orang berpikir karena ada fibrosis yang saya bilang jaringan parut di paru-paru, tadinya orang mencoba memberikan obat antifibrosis begitu, tapi belakangan kok bukan itu kelihatannya, dan akhirnya sekarang orang memberikan obat kalau untuk yang di paru ya. Jadi ada penyakit yang namanya ILD, interstitial lung disease. Ini di luar COVID ya. Jadi jaringan parunya itu ada kerusakan begitu. Nah, bukan karena COVID, tapi sekarang untuk yang COVID mereka berikan obat yang sama. Obatnya ada yang kortikosteroid disemprot, ada obat anti peradangan dosis kecil, dan macam-macam lah. Jadi anjuran saya balik temannya Bapak itu, dia mungkin baik untuk periksa ke petugas kesehatan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dan untuk ditangani lebih lanjut. Tapi kalau PCR sudah negatif, artinya tidak ada penularan yang dikhawatirkan lagi, dia bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Gitu Mas Toto. Ya, oke, Prof. Ini yang di chat Zoom ada banyak ini, Prof. Ini yang dari Bu Maya atau Mbak Maya ya. Ini vaksin kenapa harus 3 bulan setelah positif ya? Dan apa yang harus kita lakukan sebelum vaksin? Terus saja Pak, 2-3 kalau memang ada banyak. Ya, boleh. Kemudian dari Mbak Inka atau Mbak atau Ibu Inka ya. Ini virus menyerang di berbagai usia. Nah, pertanyaannya adalah pengobatan untuk pencegahan khusus untuk usia balita. Ini apa ini tadi? Oke, kemudian Mas Rafli ini, saya tanyakan langsung aja ke pertanyaannya. Oke, jadi ini di DKI Pak, itu kan sudah mencapai 7,5 juta untuk dosis pertama, dan dosis kedua sekitar 3 jutaan kalau tidak salah. Terbalik gitu. Kebalik ya Pak? Ya enggak, benar. Oh, saya yang kebalik, benar. Terus akankah DKI Jakarta akan menghadapi herd immunity dalam waktu dekat, Prof? Ya, yang pertama kenapa harus 3 bulan? Sebenarnya 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan itu adalah keputusan negara masing-masing. Kalau mau jujur, terus terang saja itu salah satu alasannya adalah karena diharapkan antibodi yang ada pada orang itu masih ada sesudah dia sakit sampai 3 bulan. Kalau menurut penelitian sejauh ini, mereka yang pernah sakit, antibodinya ada dalam tubuhnya 3 bulan sampai 8 bulan. Sekarang ada lagi penelitian yang mengatakan sampai 1 tahun. Jadi kalau 3 bulan sampai 3 bulan dia masih ada antibodi dalam tubuhnya, jadi diharapkan dia bisa terlindung dari antibodi itu, vaksinnya bisa diberikan kepada orang lain, karena kan jumlah vaksin terbatas. Jadi alasannya lebih ke situ, karena jumlah vaksin terbatas. Itu nomor 1. Nomor 2, bisa menyerang segala umur, benar begitu ya. Tapi memang harus diakui lagi, fenomena di Indonesia ini cukup banyak anak yang terkena ya, bukan cukup banyak. Salah kalau saya bilang cukup banyak. Relatif lebih banyak anak yang terkena secara proporsional, secara persentase dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain, bukan negara-negara lain, banyak negara itu jumlah anak itu kecil sekali. Di beberapa negara, Indonesia, Brazil, India, kalau saya tidak salah, itu jumlah anaknya relatif cukup banyak, dan memang belum tahu juga jawabannya kenapa. Relatif cukup banyak tuh bagaimanapun kecil ya dibandingkan yang dewasa dan lansia. Relatif cukup banyak itu masih dicari sebabnya. Ada yang bilang soal gizi, tapi yang lain juga nggak setuju soal gizi. Kan yang kena bukan yang gizi jelek saja begitu, tapi masih dalam penelitian. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mencegah anak sakit? Sebenarnya kan prinsip dasar mencegah sakit itu dikasih vaksin ya, kalau bicara obatnya, artinya vaksin. Tapi kan belum ada vaksin untuk balita. Vaksin yang paling rendah ada yang disetujui adalah untuk umur 12 tahun ke atas. Itu pun masih sebagian. Nanti mungkin dalam waktu akan datang akan ada vaksin untuk anak dan balita. Nah, tetapi di luar cerita vaksin, orang tuh sakit karena 3, bukan gitu. Sakit apa nggak sakitnya orang gara-gara ketidakseimbangan antara 3 hal. 1, host, yang kedua agent, yang ketiga environment. Host itu adalah orangnya, daya tahan tubuhnya. Agent itu penyebab penyakitnya, kalau di sini virus, kalau TBC bakteri, kalau demam berdarah, virus demam berdarah begitu. Environment itu lingkungan. Jadi yang kita bisa lakukan untuk kita, untuk lansia, untuk anak-anak adalah memperkuat host dan mengurangi kontak dengan agent dan memperbaiki lingkungannya dengan baik. Artinya, kalau balik ke pertanyaan Ibu itu secara konkret, artinya daya tahan tubuh anak itu harus tetap terjaga,
makanan bergizi dan sebagainya begitu. Kemudian dikurangi sebanyak mungkin kemungkinan dia kontak dengan virus. Artinya ya jaga jarak, pakai masker walaupun tidak terlalu mudah anak pakai masker. Kalau ada orang yang baru datang ya, kalau zaman dulu, cuci apa peluk cium itu barangkali sekarang kita mesti hindari dulu begitu ya. Jadi kemungkinan penularan itu diperkecil, dan kalau lingkungan kita tahu bahwa kalau bisa jendela dibuka dan sebagainya itu lebih baik. Jadi itu yang bisa dilakukan sejauh ini sampai nanti kalau perkembangan ada masker. Itu yang kedua, yang ketiga sudah 3 ya? Atau baru 2? Yang pertama 3 bulan anak kecil, yang ketiga tadi apa ya? Yang ini herd immunity untuk yang DKI Jakarta. Jadi herd immunity itu adalah begini ya, tidak mungkin 100% satu kota, satu negara itu divaksin, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ada aja orang yang sakit, yang nggak mungkin divaksin, yang daya tahan tubuhnya lemah, yang akhirnya harus tidak divaksin. Tapi memang kita tidak perlu memvaksin seluruh penduduk. Kenapa begitu? Jadi kalau ada 5 orang A, B, C, D, E. Si A ini, A ini kalau sakit, dia menular ke B, B menular ke C menular ke D, D menular ke E. Jadi si E ini sakit gara-gara A menular ke mereka. Kalau 3 orang ini divaksin, itu yang namanya herd immunity, maka walaupun si A ini sakit, dia nggak bisa menular ke E karena nggak jalannya putus. Jadi si E ini nggak akan sakit. Gitu. Itu penjelasan sederhana herd immunity. Memang tidak sesederhana itu menerangkannya, karena kita harus bicara populasi yang cukup besar, gitu ya. Jadi herd immunity pada dasarnya mau mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah divaksin, dan kemudian karena sudah divaksin, maka proses penularan di masyarakat, community transmission, bisa terpotong sehingga tidak menyebar makin banyak. Caranya ada 2. Satu adalah divaksin. Yang satu adalah kalau dia ada kekebalan gara-gara sakit yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau ada 2 hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin, bukan artinya itulah harapan untuk mencapai herd immunity sebesar-besarnya. Saya tidak punya angka Jakarta, tapi mungkin saja angka itu benar, berapa sekian juta. Tapi yang saya barusan kebetulan lihat adalah angka Indonesia. Kalau angka Indonesia baru 10% yang divaksin, yang 2 kali, dan baru 20% yang divaksin sekali. Jadi kalau untuk Indonesia masih jauh memang untuk herd immunity. Mudah-mudahan Jakarta memang bisa lebih cepat karena lebih banyak orang yang divaksin. Bukan hanya Jakarta, sebenarnya cukup banyak kota besar yang seperti itu. Cuman kita mesti ingat juga bahwa mobilisasi orang juga mungkin sangat banyak begitu ke kota-kota besar yang mungkin juga punya pengaruh begitu. Satu, dan kedua yang tadi kita bicarakan soal varian-varian baru yang kita belum tahu ke depan. Tapi ya bagus kalau memang herd immunity bisa segera dicapai di beberapa kota besar di Indonesia, tapi maunya sih satu Indonesia. Baru situasi bisa terkendali dengan baik. Begitu juga dunia. Memang Amerika sekarang mungkin sudah tinggi, Inggris sudah tinggi, tapi persoalan nggak selesai kalau nggak satu dunia mendapatkan vaksin yang memadai. Makanya tadi slide terakhir, si Dirjen WHO dia mengharapkan 70% penduduk di semua negara di dunia sudah divaksin, baru situasi bisa terkendali dengan baik. Oke, ini ada pertanyaan, sebenarnya banyak ini, Prof. Saya bacain satu-satu ya, Prof. Ya. Ini dari Mas Hermawan ini, tanya untuk umur vaksin berapa lama dan kapan kita harus vaksin lagi. Yang pertama. Kemudian dari dari Mas atau Mbak Olive ini ya. Apakah kemungkinan COVID-19 akan dianggap sebagai penyakit endemik, terutama info dari Profesor jika Indonesia baru 10% saja yang divaksin. Sekarang di luar Jakarta untuk mendapatkan vaksin dosis 1 maupun dosis 2 sangat langka. Ini yang ketiga, Prof. Ya. Dari Mbak Grace. Pemerintah mengharuskan setiap masyarakat buat vaksin untuk persyaratan penerbangan. Ya, pertanyaannya, jika ada yang melakukan vaksin padahal dia belum melewati 3 bulan setelah positif, karena untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan pemerintah, apakah ada akibatnya kepada orang tersebut atau bagaimana, Prof? Saya nggak gitu nangkep yang ketiga, tapi saya kira-kira saya menduga bahwa kan harus ada vaksin lengkap. Saya terus terang tidak tahu aturannya orang penerbangan vaksinnya 2 kali per sekali, tapi saya menduga vaksinnya 2 kali. Nah, masalahnya orang itu dapat vaksin sekali, kemudian dia sakit, sehingga vaksin kedua nggak dapat. Vaksin kedua mesti nunggu 3 bulan lagi, dia bisa terbang, enggak. Ini kan 2 hal yang berbeda ya. Soal kekebalan orangnya sama soal aturan pemerintah boleh vaksin apa nggak boleh vaksin. Nah, kalau dari kacamata katakanlah ilmu kesehatan,
memang vaksin itu harus 2 kali gitu. Tapi kalau aturan mengatakan harus 3 bulan itu jadi masalah aturan sebenarnya, bukan masalah ilmu kesehatan lagi. Nah, saya pada kesempatan yang lalu saya sudah cerita juga, anak saya itu baru sampai sekarang nggak baru lah, udah 2 bulan dapat LPDP sekolah di New York. Dia sudah disuntik di sini vaksin Sinovac 2 kali. Nah, sekarang dia bingung karena Amerika tadinya kampus dia tidak mengakui vaksin Sinovac itu. Cuma baru tadi pagi saya lagi di kamar mandi, dia telepon, ternyata Amerika sudah mengakui vaksin Sinovac dia bisa masuk ke kampus. Tapi dia agak khawatir kalau kalau mau makan keluar atau nonton Broadway bisa nggak masuk juga karena mereka harus minta vaksin yang versinya Amerika. Cuman kalau dia harus divaksin lagi padahal dia baru vaksin Sinovac, kan makanya jadi pertimbangan seperti ini adalah pertimbangan aturan pemerintah setempat yang mungkin tidak sejalan dengan situasi kesehatan masyarakat yang ada. Itu jawaban nomor 3. Mas Toto jangan lihat sana karena saya udah lupa pertanyaan yang kedua dan pertanyaan. Iya. Vaksin yang pertama vaksin berapa lama? Ya, berapa lama ya? Dan kapan kita vaksin lagi? Oke, gini. Penyakit ini baru ada pada 31 Desember 2019. Vaksinnya baru pertama kali disuntikan pada manusia itu Desember 2020. Seakan-akan lama, padahal itu sudah sangat cepat karena untuk penyakit-penyakit yang lain jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan itu 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ini karena penyakit berat, maksudnya karena pandemi, semua orang berupaya habis-habisan, akhirnya ketemulah vaksin disuntikanlah pada Desember 2020. Jadi sampai sekarang bulan 8 ya, vaksin itu baru 9 bulan disuntikan ke manusia. Jadi kalau mau ditanya berapa bulan vaksin itu bertahan, kita belum tahu. Vaksinnya semua vaksin baru 9 bulan, itu juga yang di Inggris yang 9 bulan. Di kita kan baru bulan Januari disuntik pertama kali. Jadi belum ada jawaban yang pasti berapa lama vaksin ini bertahan, karena orang pertama yang disuntik vaksin sampai sekarang baru 9 bulan umurnya orang itu. Kalau toh dia masih ada sekarang antibodinya atau bukan antibodi lah, proteksinya, maka orang itu 9 bulan kita harus punya data cukup besar. Jadi sekarang ini memang kita belum bisa jawab pertanyaan sampai berapa lama vaksin ini bertahan dan apakah mesti diulang lagi ke depan apa tidak. Hanya saja, pertanyaan apakah tahun depan diulang apa enggak? Belum ada orang yang disuntik vaksin setahun, bagaimana kita bisa jawab? Hanya saja diperkirakan memang akan ada suntikan vaksin yang berikutnya. Kayaknya hampir ya salah saya. Artinya lebih mungkin untuk vaksin ini perlu diulang dan itu bukan hal yang baru karena vaksin influenza pun diulang. Vaksin meningitis virus juga itu juga diulang. Jadi bukan tidak mungkin ini harus diulang. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang saya miss jadi. Yang kedua Mas Toto. Yang kedua jadi karena kemungkinan COVID-19 ini dianggap sebagai penyakit. Endemik ya? Karena Oke. dosis vaksin susah katanya di luar. Iya. Itu jadi pertama endemik atau tidak endemik itu pasti seperti contoh saya yang pertama. Contoh saya yang pertama itu kan H1N1 ada pada tahun 2009, 2010 pandeminya selesai dan dinyatakan post pandemic period. Itu dengan kata lain itu endemis. Karena disebut tadi kan ada hijau, biru, merah itu kan. Yang hijau mengatakan bahwa virus ini masih akan bersirkulasi for years to come. Artinya dalam tahun-tahun berikutnya. Jadi artinya virus itu yang tadinya menjadi penyebab pandemi akhirnya menjadi penyebab endemi. Jadi kalau endemi harapan kita justru begitu, artinya pandemi ini turun dan virusnya masih ada memang, tapi tidak membuat masalah sebesar ini. Itu poin pertama. Itulah yang kemarin cerita rame Singapura mungkin mau menganggap seperti itu, tapi kan akhirnya tidak jadi juga. Soal vaksin tidak ada di luar Jakarta yang sulit, sebenarnya begini, negara itu bisa dapat vaksin dari empat sumber. Sumber pertama dia beli, kalau uangnya ada, atau kalau yang jual vaksin ada, karena sekarang persoalannya bukan hanya uang. Kalau tahu uang ada, yang jual vaksin terbatas, karena vaksin itu kan baru mulai dibuat pada Desember 2000, ya katakanlah November 2020, langsung dibuat untuk sekian miliar penduduk manusia. Jadi kecepatan produksi tidak sesuai dengan kecepatan yang orang mau ngambil. Jadi memang jumlahnya terbatas, mau tidak mau. Jadi pertama beli. Kedua, kalau nggak beli mungkin bisa dapat bantuan dari negara lain. Saya baru baca barusan nih, ada pengumuman, ada berita bahwa kita akan dapat vaksin dari Prancis. Kita sudah pernah dapat vaksin dari Cina. Kita sudah pernah dapat vaksin dari Jepang. Sudah pernah dapat dari Amerika. Jadi ini bisa membantu, gitu ya. Kemungkinan ketiga adalah kalau vaksin itu dapat dari
multilateral, kebetulan saya adalah anggota Independent Allocation Vaccine Group dari COVAX. COVAX ini badan yang dibentuk oleh 4 organisasi, WHO, UNICEF, Gavi, dan CEPI. Kemudian dia menghimpun vaksin dari berbagai sumber, kemudian membagikannya kepada seluruh negara di dunia. Nah, tadinya kita berpikir kalau dikumpulkan banyak begitu kita bisa bagi-bagi, persoalan selesai. Ternyata sumbernya nggak ada. Karena orang kepengen memvaksin negaranya sendiri, boro-boro dia kasih ke COVAX ini. COVAX ini juga nggak kasih, dia beli. Tapi tetap aja jumlahnya terbatas. Jadi yang saya mau maksud, jawaban ke Ibu yang nomor 2 adalah, memang kita juga baca, saya ikuti juga dari media, vaksinnya terbatas. Tidak terlalu baik, tidak terlalu tepat kalau kita semata-mata menyalahkan kenapa vaksinnya kurang, karena memang sumber vaksinnya terbatas. Jadi mau tidak mau kita manfaatkan vaksin yang sekarang ada, itu kalau bicara makro, bicara kebijakan publik. Tapi buat Bapak Ibu yang ada kesempatan dari vaksin, segeralah divaksin. Karena itu sesuatu yang perlu dilakukan untuk mencegah, paling tidak mencegah menjadi sakit berat dan juga kematian karena COVID-19. Mas Toto. Ya, oke, Prof. Ini sesi terakhir, Prof, untuk pertanyaan, Prof. Ini ada 4 yang ditanyakan. Ini dari Mas Deka atau Mbak Deka ya. Berapa besar kemungkinan terhadap pasien positif yang sudah menjalani isoman selama 1 minggu, lalu mengadakan tes PCR, CT mulai naik, dan 3 hari kemudian PCR ulang, kembali CT-nya turun lagi. Kenapa bisa? Terus yang kedua dari Ibu atau Bapak Acan ya, ada kemungkinan tidak alat PCR tersebut terjadi kekeliruan karena torak dan lab darah saya dinyatakan aman dan bersih. Maksudnya dia PCR-nya positif ya. Terus kemudian dari Pak Sugeng ini, pertanyaannya apakah negara kita bisa seperti negara lain bila vaksinasi di negara kita hampir semua 100% sudah vaksinasi, dan bila sudah hampir semua divaksinasi, namun pandemi ini masih tinggi, berarti ada kesalahan di mana ya, Prof? Ya. Yang terakhir, dari Mbak Sekar ini, mengapa banyak orang yang menolak vaksin? Nah. Oke, saya mulai dari 4321. Saya ingat 4321, tapi saya udah lupa. Kenapa banyak orang menolak vaksin? Begini, Mbak Sekar, setiap tahun WHO itu membuat, ini maaf anak cucu saya berteriak lagi, setiap tahun WHO itu membuat perkiraan 10 masalah kesehatan terbesar dunia. Setiap tahun itu. Nah, pada tahun 2018 akhir, mereka membuat perkiraan masalah kesehatan terbesar di dunia pada tahun 2019. Ada HIV, macam-macam, saya lupa itu. Tapi nomor 10 pada tahun 2015, nomor 10 yang disebut adalah vaksin hesitancy. Vaksin hesitancy. Orang yang tidak mau divaksin. Waktu itu tentu belum ada COVID ya. Jadi ini cerita soal vaksin yang anak-anak, vaksin segala macam itu. Apa maksud saya? Maksudnya saya mau mengatakan bahwa memang ada sekelompok orang, for whatever reason, dengan alasan apapun juga yang tidak mau divaksin. Alasannya ada bisa kesehatan, bisa adat budaya, bisa macam-macam begitu ya. Nah, jadi memang tidak akan mungkin vaksinasi itu tercover 100%. Ada saja orang yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasannya, dan itu bukan hanya Indonesia saja. Kenapa saya sebut-sebut itu ancaman kesehatan global versi WHO, untuk mengatakan bahwa masalah orang tidak mau divaksin bukan masalah Indonesia semata-mata, bukan masalah satu agama semata-mata, bukan masalah ras semata-mata, begitu ya. Memang itu orang macam-macam saja alasannya sehingga tidak mau divaksin. Tapi ya, toh herd immunity memang tidak mengharuskan 100% divaksin di satu sisi, tapi di sisi lain tentu saja pemerintah atau petugas kesehatan harus mampu memotivasi supaya mereka yang nggak mau tuh jadi mau divaksin. Itu yang pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 3, kalau sudah 100% orang divaksin, pandemi nggak hilang-hilang, apanya yang salah, kan begitu ya? Kalau efikasi vaksin bagus, kemudian tes and trace dilakukan dengan bagus juga, maka pandeminya tentu akan terkendali, Pak. Makanya si Dirjen WHO kan mengatakan tadi, bahwa kalau 70% pertengahan tahun depan sudah divaksin semua penduduk dunia, maka barulah kita bicara soal pandemi terkendali. Kalau sekarang kan vaksin itu masalahnya kan masalah varian baru ini. Varian baru ini yang sekarang ada memang menurunkan efikasi vaksin, tapi efikasinya masih bisa dikendalikan. Maksud saya masih cukup baik untuk mencegah penyakit berat, gitu ya. Tapi kalau varian ini berubah, kan Bapak tanya apa yang salah. Kalau varian ini makin gila berubahnya, bukan nggak mungkin vaksinnya nggak efektif lagi. Kalau vaksinnya nggak efektif lagi,
nggak perlu khawatir karena vaksin itu bisa diubah, bisa dimodifikasi sehingga masih efektif lagi. Jadi logikanya sih kalau 100% penduduknya divaksin dan vaksinnya cukup efektif, maka situasi akan terkendali. Itu yang nomor 3. Nomor 2 saya udah lupa sama nomor 1, Pak. Alat PCR terjadi ke Oh iya, sekarang alat PCR bisa nggak salah soalnya toraks sama lab kita darah saya bagus-bagus aja gitu ya. Betul. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan pertama juga yang mengatakan bisa naik PCR-nya turun lagi naik lagi. Ya. Jadi begini, tes apapun juga, terutama yang berbeda dengan gula darah misalnya. Apapun tes itu tergantung teknik pengambilan sampelnya. Kalau teknik pengambilan sampelnya benar, maka sampel yang didapat itu benar sehingga hasil. Kalau sudah masuk mesin sih, karena mesinnya terkalibrasi dengan baik, hasilnya hampir pasti akurat. Karena kalau di mesin zaman sekarang kan mesin PCR, mesin periksa gula darah, mesin periksa fungsi liver itu semua setiap hari terkalibrasi. Jadi dia kemungkinan salah sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Jadi tapi pengambilan sampelnya benar apa tidak benar. Kalau pengambilan sampelnya benar, maka hasilnya akan benar. Bahwa toraksnya normal itu mungkin saja ya, artinya ada virus di sini di saluran napas, tapi tidak sampai menyerang ke paru-paru. Fotonya bersih, apalagi kalau fotonya cuma foto toraks. Sebenarnya mestinya kan zaman sekarang diperiksa lagi CT scan, tapi CT scan-nya cerita lain lagi. Sementara lab darah tidak ada lab darah yang spesifik untuk mengatakan COVID atau tidak COVID. Jadi mungkin saja gitu. Toraksnya dan labnya quote-unquote normal, tapi PCR-nya positif. Kenapa CT-nya bisa naik lagi, bisa turun lagi? Sebenarnya pernyataan resmi WHO, pernyataan resmi juru bicara Kemenkes selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa pegang CT ini sebagai patokan pasti yang mengatakan seorang sakit berat atau tidak beratnya penyakit. Apalagi kalau pemeriksaannya dilakukan di laboratorium yang berbeda. Karena jadi gini, kalau kita periksa gula darah, kalau ngomong gula darah ya, gula darah di Jakarta hasilnya 100, kita periksa di Tokyo hasilnya 100 juga. Kita periksa di New York hasilnya 100 juga. Kita periksa di Zimbabwe 100 juga. Karena pemeriksaan gula darah itu sudah standar di seluruh dunia. Kalau kita periksa kolesterol 200 di sini, periksa dimanapun di dunia sama 200. Tapi kalau CT belum begitu. CT ini kan baru, CT buat COVID ini. Jadi belum ada keseragaman yang pasti antara satu negara dengan negara lain, boro-boro satu negara dengan lain. Antara satu lab dengan lab yang lain juga belum ada kepastian seragaman yang pasti. Jadi memang isunya adalah isu PCR positif atau PCR negatif. Itu resmi. Tapi kalau kita mau lihat fluktuasi sedikit banyak ya, mungkin bisa dilihat kalau dia diperiksa di lab yang sama. Terus sekali lagi tergantung cara mengambilnya. Apakah mengambilnya di tempat kebetulan lagi banyak virusnya, atau kebetulan lagi nggak banyak virusnya. Karena itulah anjurannya memang udahlah kita nggak usah posting soal CT. Kalau tahu mau CT serahkan ke dokter yang buat menilai. Buat kita adalah PCR yang tadi positif, insya Allah akan bisa segera negatif. Itu Pak Toto. Oke, kita cukupkan ya Prof. Makasih nih Prof. Oke, jadi kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Saya sudah posting di chat Zoom. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dikirim via email ke swapaja@utube@gmail.com. Sekali lagi terima kasih Prof. Chandra untuk sesi tanya jawabnya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan adik-adik semua, kita telah sampai di penghujung acara Health Talk tentang Quo-Vadis penanganan COVID-19 ya. Ini kebetulan pas jam 9 malam lebih sedikit ini. Kami persilakan ini Prof. Chandra kalau ada memberikan closing statement, Prof. Oh, oke. Terutama untuk para hadirin yang sekarang ini menonton di webinar ini dan juga di live YouTube streaming, Prof. Gitu. Silakan, Ya, Prof. jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nomor 1 kita harus akui bahwa pandemi COVID sejak akhir 2019 sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kita dengan berbagai situasinya. Dan itu hal yang sama buat Indonesia dan hal sama juga buat banyak negara. Mungkin banyak negara, ada negara yang sudah agak lebih baik situasinya, tapi bukan tidak mungkin dia naik lagi. Jadi pandemi COVID masih jadi masalah besar di kita. Itu nomor 1. Nomor 2, sejauh ini yang kita bisa lakukan, ini kita buat kita anggota masyarakat ya. Kan penanggulangannya ada 3, 1 pembatasan sosial, 2 tes and trace, dan 3 vaksinasi. Yang kita bisa lakukan sebagai anggota masyarakat untuk pembatasan sosial, maka gunakanlah masker, jaga jarak, cuci tangan tentu saja, hindari kerumunan, supaya kemungkinan tertular virus itu menjadi lebih kecil. Itu kita lakukan
demi kepentingan kita sendiri. Bukan karena ada instruksi Mendagri, bukan karena disuruh gubernur, bukan karena aturan siapa-siapa, tapi untuk melindungi kita dan keluarga kita. Jadi itu kita lakukan lah. Kalau kemudian aturan pembatasan sosial itu makin meluas, artinya pemerintah memberlakukan PPKM apapun juga, aturan itu kita ikut. Itu soal pembatasan sosial. Yang kedua soal tes dan trace ini, kalau memang mudah-mudahan tidak ada yang sakit gitu ya, tapi kalau ada yang positif, maka harus memberitahukan kepada petugas kesehatan atau RT RW sehingga semua yang kontak dengan orang yang positif bisa ditemukan, sementara yang positif perlu melakukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau di rumah sakit tergantung keadaannya. Kenapa? Supaya tidak menerus, penularannya tidak berkepanjangan. Dan yang ketiga, karena vaksin itu sangat bermanfaat, maka kalau ada kesempatan sudah ada kesempatan untuk divaksin, segeralah gunakan kesempatan itu, lakukanlah vaksin demi melindungi kita dan keluarga kita. Terima kasih Pak Toto. Oke, terima kasih Prof. Dan ini panitia sudah mengumumkan ya 5 pemenang door prize swab PCR di outlet Swab Aja di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Dan mohon untuk bisa mengisi daftar hadir, ada nggak ya? Terutama ini sebetulnya untuk meng-cross-check ya pemenang untuk door prize-nya. Saya sudah kirimkan di dalam chat Zoom. Oke, panitia sudah mengirimkan ya. Jadi untuk pemenang ini mohon untuk bisa menghubungi panitia di 0812 92 12 324. Ya, saya ulangin. Ada 5 pemenang ya. Pertama Mbak Erni Dianti, yang kedua Mbak Inka Febrina, nomor 3 Mbak Maya Golden, nomor 4 Pak Sugeng Haryanto, dan nomor 5 Pak atau Mas Johannes Gustian ya. Silakan hubungi ke panitia di 0812 92 12 324. Oke. Kita sudah sampai jam 9 lebih nih. Terima kasih kepada Pak Prof. Chandra, ini narasumber utama kita. Kita beri aplaus untuk narasumber dan kita semua ya. Kita akan tutup acara ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama ya. Minta tolong mas-mas atau mbak-mbak atau adik-adik semua, Bapak Ibu, untuk setting video Zoom-nya dibuka ya, supaya bisa kita abadikan ininya. Sesi foto ini. Mungkin panitia bisa menyiapkan. Saya kasih aba-aba ya. Mungkin bisa mulai hitungan ke berapa nih? 3 ya. 3. Udah siap semua belum? 3, 2, 1. Saya ulangi ya. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di live event lainnya dari PT 1 Laboratika Utama atau Swab Aja. Sekali lagi kami ingatkan untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalian ingin cek kesehatan, konsultasi dokter, atau cek swab PCR dan antigen? Tenang, ada Swab Aja. Melayani cek kesehatan, konsultasi dokter, tes swab PCR dan antigen dengan pelayanan cepat dan berkualitas. Kami ada di Jakarta, Bekasi, Cikarang, Batam, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan segera hadir di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Yuk cek di www.swabaja.com atau hotline di. Dan jangan lewatkan juga program webinar bersama Profesor Dr. Chandra Yoga hanya di webinar dan channel YouTube Swab Aja.